Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Lailatul Husna dari kelas TMT 3C dengan NIM 1262042021111 akan menjelaskan mengenai bab kedua, penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. 2. Penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. A. René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan seorang putra dari ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba untuk menggabungkan geometri dengan aljabar. Bersama dengan Pierre Fermat, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut sebagai geometri analitik atau geometri ordinat yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. B. Sir Isaac Newton, lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire, 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Penemuannya yang paling dikenal adalah penemuannya tentang gravitasi bumi. C. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646 Masehi. Orang tuanya, terutama ayahnya Friedrich Leibniz, sudah sejak awal membangkitkan rasa ketertarikannya terhadap masalah-masalah yuridis dan falsafi. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum pula. Gottfried Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun berkat kumpulan-kumpulan buku ayahnya yang luas. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya pula menggunakan notasi matematika yang berbeda pula. Dalam buku catatan Leibniz, dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Manakala pada catatan Newton hanya terdapat ditemukan hasil akhirnya saja. D. Carl Weierstrass. Carl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Terlahir sebagai warga Jerman, Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar sebagian karena kelakar minum birnya. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun. Mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian membuat karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. E. Maria Gaetana Agnesi. Hanya 2 orang wanita yang muncul dalam daftar nama kehormatan kalkulus kita. Salah satunya adalah Maria Gaetana Agnesi, yang tertua di antara 21 anak. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, serta mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari Ihobel. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedikt XIV. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria.
Pembahasannya tentang kurva, yang kemudian dikenal sebagai Virsera yang berasal dari bahasa Latin vertere membalik. F. Josiah Willard Gibbs merupakan orang Amerika pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisuda dari Yale, dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale, penunjukan pertama yang demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia, tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sejak tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, E. B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. G. George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann memilih Universitas Göttingen, yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana, ia kena pengaruh Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Carl F. Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Pada tahun 1851, dia menerima PhD-nya di bawah Gauss. Setelah itu, dia tinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teologi fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri, memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian, dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. H. Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya adalah Margaret Brucker, anak dari seorang pastor. Pendidikan formal Euler berawal di Basel. Di sana, dia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel dan pada tahun 1723, dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Setelah kelulusannya, dia mengambil les Sabtu sore dari Johann Bernoulli dan dengan cepat menemukan bakat luar biasa dari murid barunya itu dalam matematika. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Dikatakan bahwa ia telah mengerjakan suatu perhitungan sampai 50 desimal di dalam kepalanya. Ia juga membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729 serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. I. Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques, setelah Newton dan Leibniz, merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi, bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler. J. Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat mahaguru di École Polytechnique
dan collect the friends. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat, sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam makalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano, mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy.